Dari depan saya mengucapkan selamat Sabat untuk kita semua. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut rombongan khotbah masuk. Kita sama-sama bernyanyi dari lagu Near to the Heart of God. Kita akan mengucapkan ayat bersahutan yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 7. Ayat pertama saya mengucapkan, ayat kedua jemaat, nanti di ayat 7 kita ucapkan bersama-sama. Ayat pertama, lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Jemaat. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jemaat. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Jemaat. Pada waktu ayat 7 kita bersama-sama. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Kita sama-sama berdiri, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 442, Tak Ku Mengerti Rahmat-Nya. Selamatkan, tapi ku tak sia.
Kita sama-sama bertelut untuk berdoa. Kita menyanyi Spirit of Living God. Spirit of the living God, fall fresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Spirit of a living God, fall afresh on me. Bapa di surga, kami ucap syukur kepadamu ya Bapa atas pertemuan pada hari Sabat yang indah ini. Kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang perkasa, Allah pencipta langit dan bumi, tapi juga Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Engkau rela meninggalkan segala kemuliaan-Mu di surga, datang ke bumi menjadi manusia, bahkan lahir dengan hina, bahkan mati lebih hina lagi. Hanya agar kami yang debu tanah ini bisa Engkau sucikan dari segala dosa dan layak untuk mendapatkan keselamatan dan Kau angkat bersama Engkau kembali ke surga. Ya Bapa, dengan pengorbanan itu, dengan iman kami ke dalam kematian-Mu di kayu salib, kami datang sebagaimana ada ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Tilik hati kami, tilik perbuatan kami. Kami telanjang di hadapan-Mu ya Bapa. Sucikan kami dari segala kesalahan kami. Dan sucikan hati kami. Ubah hati kami. Tuliskan Taurat-Mu dalam hati kami. Sehingga kehidupan kami berubah. Sehingga setiap tingkah laku kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menjadi terang. Kami menjadi kesukaan. Dan hidup kami adalah kepujian bagi nama-Mu saja ya Bapa. Pada hari Sabat ini ya Bapa, sahabat kami Andi akan membawakan firman. Urapi dia Bapa. Berikan roh-Mu berkali ganda. Biarlah setiap firman yang terucap dari bibirnya, setiap perkataan yang diucapkan ya Bapa akan mengubahkan kehidupan kami. Ada roh di sana ya Bapa. Ada roh yang begitu berkuasa yang akan membuat hidup kami berubah. Sehingga pada saat kami pulang nanti kami bukan manusia yang sama lagi. Tapi manusia yang lebih baik lagi ya Bapa. Berkati juga kehidupannya. Berkati pelatihan yang dia sedang lakukan saat ini. Sehingga saat kembali nanti bisa berjalan dengan baik. Dan dia membawa berkat di tempatnya bekerja nanti di sana di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya Bapak, kami juga mendoakan para pembina dan anak-anak kami yang saat ini sedang melakukan kampore. Berkati mereka ya Bapak. Biarlah kampore ini membawa kemajuan bagi kehidupan mereka. Mempersiapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Mempersiapkan kerohanian mereka, mempersiapkan mental mereka, mempersiapkan kedewasaan mereka. Ya Bapak, mendoakan juga para panitia, berkati kehidupan mereka. Kami ucap syukur ya Bapak atas segala pengorbanan yang mereka lakukan untuk waktu yang mereka curahkan untuk membina anak kami. Berkati juga panitia kampore ya Bapak. Biarlah mereka bisa mengorganisir kampore yang sebaik-baiknya.
sehingga berjalan dengan baik. Berikan kepada mereka kesehatan dan hikmat untuk mengatur begitu banyak peserta kampur ini Bapa. Kami juga mendoakan bagi sahabat-sahabat kami, Bapak Ibu mungkin yang tidak bisa hadir karena kurang sehat. Bunda dari Om Ivan, Pak Jeffrey ya Bapak. Dan mungkin sahabat-sahabat kami yang lain yang juga dalam keadaan kurang sehat. Biarlah tangan-Mu saja yang berikan kesembuhan kepada mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka. Memberkati makanan, minuman, obat-obatan dan perawatan yang mereka terima. Sehingga mereka mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Mendoakan program-program di jemaat kami khususnya perjalanan misi ya Bapak. Yang akan kami lakukan September dan November. Berkati persiapan, berkati pencarian dana, berkati desa yang akan kami kunjungi. Ya Bapak, kami percaya Roh-Mu bekerja jauh melebihi apa yang kami lakukan di tempat ini. Dan kami mau serahkan kegiatan ini dalam tangan-Mu sehingga berjalan dengan baik. Dan akan bawa berkat kemanapun kami akan pergi melakukan perjalanan misi ini. Ya Bapak, mendoakan juga bagi keluarga-keluarga di sini. Khususnya kepada keluarga yang merindukan buah hati. Keluarga Marpau, keluarga Limbong. Ya Bapak, Engkau akan curahkan berkat kepada mereka. Berikan kesehatan kepada keluarga ini. Berikan kecukupan, kebahagiaan. Sehingga Bapak pada saatnya Engkau akan memberkati mereka dengan buah hati. Sesuai dengan waktu yang telah Kau tetapkan ya Bapak. Ya Bapak, banyak permohonan kami pada hari ini. Tapi Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Biarlah Roh-Mu saja yang berdoa untuk kami. Untuk segala permohonan-permohonan yang belum terucapkan. Kami mau serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu dan perbaktian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Baik, pada sahabat yang indah ini kita akan diberkati melalui lagu pujian yang akan dibawakan oleh duet Donta. Selamat sahabat buat kita semuanya. Jadi fun fact-nya adalah bahwa lagu yang akan kami nyanyikan ini adalah lagu yang sering saya nyanyikan waktu dia masih di dalam kandungannya. Jadi sahabat ini kami mau coba nyanyikan berdua. Semoga dia mau menyanyikannya sebisanya mungkin. Judulnya adalah pasti kita semua tahu, Jesus Love Me. Kami juga mengundang kita semua supaya kalau kita tahu lagunya mari kita bernyanyi bersama-sama. Little ones to Him belong.
love me, this I know, as He loved so long ago, taking children on His knee, saying, "Let them come to me." Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Amin, puji Tuhan untuk lagu yang telah dibawakan. Pada sabat ini kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Andi Arnin yang berjudul Pemeliharaan Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Mari kita sama-sama membacanya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kita sama-sama bernyanyi lagu tema kita, Our Mission. We've been called to speak boldly far and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to waste. Let's declare that Jesus saved. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the cloud. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Grounded in the Bible, focus on the mission, till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada siang Sabat hari ini ya Tuhan, umat-umat Tuhan sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu ya Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan yang akan kami dengar pada Sabat hari ini, boleh menguatkan kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat Sabat untuk kita semua. God is good. And all the time. Puji Tuhan, saya deg-degan ya. Jadi beberapa Sabat yang lalu saya diminta sama Pak Ketua Jemaat ya. Katakan, sampai berapa lama Bang di sini? Saya bilang sampai akhir Juli. Dia bilang, bolehlah karena akhir bulan, ini akhir bulan jadi bolehlah sesekali melayani. Kalau ketua jemaat sudah berbicara, saya sulit untuk menolak. Bahkan di jemaat saya pun seperti itu ya. Terima kasih kepada gembala jemaat yang saat ini tidak hadir bersama dengan kita, Pendeta Aritonang ya. Kalau saya salah mohon koreksi. Sudah mengizinkan ya untuk membawakan firman Tuhan. Dan ketua jemaat, Bapak Sinambela, seluruh majelis jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat, terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada Sabat hari ini menguatkan kita. Baik, saya asli orang Kupang ya, jadi suara saya mungkin agak acak-adul ya. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan yang melengkapinya di dalam hati kita masing-masing. Saya sudah menikah dan tinggal di Bandar Lampung. Dan bekerja di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya. Itu istri saya dan 2 anak saya. Ya. Elvano, tadi seperti El juga ya, Bang. Elvano dan Gabriel. Ya. Terima kasih untuk para pendamping, Pak Sutan dan Ibu Desi. Ya udah. Terima kasih dan Idota dan El untuk lagu pujiannya. Biarlah itu menguatkan kita untuk mempersiapkan hati kita untuk belajar akan firman Tuhan. Baik, judul firman Tuhan yang saya rindu bawakan adalah pemeliharaan Tuhan. Ya. Next. Apa yang ada di dalam pikiran kita pada saat kita mendengar nama Elia di dalam Alkitab? Mungkin kita bilang, Nabi Tuhan, benar. Apalagi, burung gagak, benar juga. Diangkat hidup ke sorga, benar. Melawan Nabi Baal, benar. Tidak mengalami kematian, juga benar. Atau janda Sarfat, juga benar. Dan masih banyak lagi tentang Nabi Elia. Next. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memberi makan Elia melalui burung gagak? Kenapa bukan manusia? Kenapa bukan obaja? Kenapa harus burung pemakan bangkai? Yang kalau kita tahu bahwa kalau burung gagak, dia sudah melihat bangkai atau daging, oh sangat senang dia. Kenapa harus burung yang dikatakan notabene adalah burung yang haram? Next. Yang melatar belakangi bahwa Tuhan memberi makan Elia melalui burung gagak adalah Ahab, seorang raja Israel. Ya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa Ahab seorang raja Israel, dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih dari semua orang yang mendahuluinya. Artinya, orang yang sudah melakukan kejahatan pada zaman sebelum dia lebih. Ia mengambil Isabel, anak raja orang Sidon, jadi istrinya. Yang mereka adalah penyembahan berhala, penyembahan kepada Baal. Mendukung untuk membuat mesbah kepada Baal. Membuat patung Asyera. Bahkan di sini dikatakan bertindak begitu rupa sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau di dalam dikatakan bertindak begitu rupa sehingga menimbulkan sakit hati Tuhan. Artinya dia membungkus setiap kesalahan demi kesalahan supaya apa? Supaya tidak ketahuan. Supaya tidak ketahuan. Jadi dia bisa membungkus begitu rapi kesalahan, setiap dosa, setiap kesalahan. Supaya dia tetap
menjadi eksis, ya. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan tidak akan bekerja di dalam setiap hati orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Kejadian 6 ayat 5 katakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungannya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga di dalam ayat selanjutnya dikatakan, Tuhan berfirman rencana untuk memusnahkan manusia yang telah Dia ciptakan. Amsal 1 ayat 30 dan 31 katakan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Saya percaya bahwa kita yang hadir pada Sabat hari ini adalah orang-orang yang setia. Amin Bapak Ibu. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa sahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kalau kita ingat kembali kepada pencobaan di padang gurun, waktu Yesus dibawa ke satu bukit yang tinggi, dikatakan bahwa jika engkau sujud menyembah kepadaku, maka seluruh isi dunia ini akan diberikan kepadamu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Enyahlah, sebab ada tertulis. Jadi setiap ada pencobaan, Yesus menggunakan ada tertulis. Kenapa? Karena Dia tahu siapa yang mengutus Dia. Bagaimana dengan kita? Setiap ada pencobaan, apakah kita katakan ada tertulis di dalam Alkitab? Bagaimana kita menjawab ada tertulis sedangkan kita belajar Alkitab Senin Kamis? Atau kita berdoa hanya makan, berangkat, tidak ada hal yang intim dengan Tuhan. Next. Di sini dikatakan Tuhan memerintahkan Elia untuk menyampaikan pesan kepada Ahab bahwa karena dosa, ya, tanah Israel akan mengalami kekeringan. Bahkan tidak akan ada embun yang turun di sana. Di dalam para nabi dan bapak, para nabi dan raja, dikatakan Elia itu adalah seorang yang setia dan selalu berdoa. Yang bekerja dengan tidak gentar khusus mengamat-amati tersebarnya kemurtadan yang begitu cepat di Israel. Perkataan yang beriman dan berkuasa ada pada bibirnya, dan seluruh hidupnya selalu dibuktikan dengan perkataan pembaharuan. Jadi ada pembaharuan setiap kali dia berdoa, setiap kali dia melakukan kehendak Tuhan, ada pembaharuan di dalam dirinya. Pada saat berdoa, pada saat melakukan firman Tuhan, atau kita membaca firman Tuhan, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita. Next. Yohanes 3 ayat 3 katakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya. Jadi pada saat kita mau dilahirkan kembali, artinya pada saat kita belajar firman Tuhan, ya, kita harus menghidupkannya. Sebagaimana tadi diskusi sekolah sahabat kita. Harus menjadi perilaku yang hidup. Pada saat kita sudah membaca Alkitab, harus ada sesuatu yang menjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Di sini dikatakan kepada Elia lah tugas untuk menyampaikan berita penghukuman sorga kepada Ahab. Ia tidak menawarkan diri. Elia tidak menawarkan diri dikatakan di situ. Tetapi karena kesetiaan Elia, karena
Elia setia kepada Tuhan, maka apa? Tuhan memilih Elia untuk menyampaikan penghukuman itu kepada Raja Israel, kepada Ahab, kepada seluruh Israel. Terkadang untuk menjadi seorang pemimpin, kalau ada maunya baru dengan datang begitu baik, tetapi pada saat sudah di atas, ya kita tahu sendiri, ya banyak orang yang seperti itu, dan tidak satu dua, banyak. Next. Ada beberapa poin yang kita perlu tahu bahwa Tuhan itu ya berkuasa. Yang pertama, Tuhan tetap adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Coba kita bayangkan, siapa yang ada di hadapan Elia pada saat itu? Seorang raja, pemimpin Israel, ya. Ia harus menghadapi Ahab, seorang penguasa tertinggi di Israel. Dikatakan semua yang ada di Israel ada di bawah kekuasaannya. Bahkan bukan itu saja. Di sini dikatakan bahwa Ahab itu seorang raja yang jahat. Dan apa? Anti nabi Tuhan. Dia tidak suka. Karena apa? Karena sudah sering diingatkan kepada Ahab dan semua Raja Israel bahwa akan ada penghukuman karena perilaku-perilaku mereka. Para nabi dan bapa katakan doa Elia telah dijawab. Bujukan berulang-ulang dikatakan. Peringatan dan amaran telah gagal menuntun Israel kepada pertobatan. Jadi bukan sekali dua kali. Kalau sudah berulang-ulang berarti lebih dari 2 kali. Makanya kenapa Ahab benci. Maksudnya dia tidak suka dengan nabi-nabi Tuhan. Ya. Kalau untuk seorang yang mau bertemu dengan seorang pemimpin, biasanya ada ajudan atau prajurit, itu dischedulin. Dibuat jadwal. Oh, tanggal sekian, jam sekian, sudah harus bersiap di sini. Menggunakan pakaian yang seperti ini. Ditentukan untuk bertemu dengan pemimpin. Elia tidak. Di sini dikatakan Elia tidak meminta izin. Dia tidak menunggu sambutan yang mewah. Ya. Bahkan dikatakan dia berpakaian sebagaimana nabi-nabi pada zaman dia. Ya. Dikatakan dia melewati para pengawal. Dan apa? Dia berdiri di hadapan raja. Elia tidak meminta maaf atas kelancangan yang dia ambil, keputusan yang dia ambil pada saat itu. Karena dia tahu bahwa yang mengutusnya lebih besar daripada raja Israel. Next. Bagaimana dengan kita? Mungkin ada banyak masalah yang kita hadapi. Sehingga terkadang masalah itu di luar kemampuan kita. Kita merasa masalah itu lebih kuat daripada kita. Ya mungkin masalah ekonomi, ya keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, pendidikan. Kita boleh menambah sendiri di situ masalah-masalah yang kita hadapi. Sehingga dikatakan bahwa rasa-rasanya pergumulan kita lebih besar daripada kita. Namun hari ini kita diperlihatkan bahwa apa yang kita pikirkan saat ini, Tuhan dapat mengendalikan segala sesuatu. Kecuali kita meragukan kuasa Tuhan.
Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengendalikan segala sesuatu. Yang berikut adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak diragukan bahwa Tuhan sedang mendemonstrasikan kemahakuasaannya kepada Elia. Bahwa Elia perlu tahu bahwa tuannya itu lebih berkuasa daripada Raja Israel. Siapa yang dapat memerintahkan burung gagak? Kalau saya pernah lihat di media sosial, kalau tidak salah di Rusia atau di Cina, itu mereka melatih burung untuk mengantar sesuatu pesan kepada orang lain. Dan itu perlu pelatihan. Tuhan tidak. Tuhan katakan dia memerintahkan burung gagak. Tidak perlu waktu lama. Ya. Tuhan kita tidak pernah berubah. Pada waktu dia memerintahkan burung gagak untuk memelihara Elia di Sungai Kerit, Tuhan yang sama akan memelihara kita pada saat ini. Dia sanggup untuk membuat mujizat bagi saudara semua, bagi saya, intinya bagi kita semua. Terkadang kita berpikir bahwa gampang sekali mengucapkan kemahakuasaan Tuhan. Seperti membalik telapak tangan. Enak betul gitu. Tetapi perlu kita ingat bahwa dari dahulu kita sudah diberkati. Dari kita tidak jadi apa-apa, sekarang kita menjadi sesuatu, itu adalah penyertaan Tuhan. Mungkin pada waktu kita memilih pasangan, mencari pekerjaan, apalagi banyak hal yang kita alami. Ya Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. 2 Samuel 22 ayat 18 katakan, Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Kita lihat Raja Daud, dia percaya kepada Tuhan. Karena di ayat berikutnya juga katakan bahwa karena Daud bersandar kepada siapa? Kepada Tuhan. Sehingga Daud dilepaskan dari setiap pergumulannya. Yang berikut Tuhan adalah Tuhan yang berkarya dengan caranya sendiri. Mungkin kalau kita di sini, saya tidak pernah lihat ya burung gagak itu seperti apa. Di sini ya. Tetapi pada waktu saya di kampung, setiap burung gagak terbang dari atap, ya melewati atap rumah, orang tua selalu katakan, lihat burung gagak itu, sebentar lagi ada orang yang membawa pesan kematian. Itu di kampung kami. Ya, itu di kampung kami. Jadi burung gagak itu identik dengan kematian. Tetapi Tuhan memilih burung gagak itu untuk apa? Memberi makan Elia. Tuhan bisa saja menggunakan yang tadi, janda Sarfat. Atau siapa lagi? Obaja. Bisa saja. Tetapi Tuhan mau bekerja di luar kemampuan kita. Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Tuhan punya cara untuk kita masing-masing. Kami di salah satu jemaat di Bandar Lampung. Jadi kami masih beribadah dari rumah ke rumah. Ya, belum memiliki tempat yang seperti ini. Apalagi mimbar seperti ini. Kami kalau sudah beribadah, lesehan semua. Jadi
kami ada 20 sampai 25 kakak. Kurang lebih anggotanya 70-an ya. Jadi hanya ada beberapa rumah, ada kurang lebih 6-7 rumah yang sanggup untuk muat kami bisa beribadah. Itu pun sudah sampai dapur. Ya. Jadi sudah sekitar 14 sampai 15 tahun. Tahun 2022-2023 ada salah satu anggota jemaat lain. Katakan, Pak Andi, ayo kita lihat salah satu lahan. Siapa tahu cocok untuk kalian beli. Jadi singkat cerita, kami ke sana. Kami berdua, hanya berdua. Lalu pada saat kami sampai sini, oh bagus juga ya, berapa luasnya? Dia bilang 1.800 meter, berapa harganya? 1,3 M, sekitar itu. Ya udah, pada waktu itu saya foto, saya kirimlah ke majelis jemaat. Dan pada saat saya kirim, ada yang respon. Di mana? Saya kasih tahu lokasinya. Berapa luasnya? Saya kasih tahu 1.800. Berapa harganya? Saya kasih tahu 1,3 M. Mau beli pakai daun katanya. Responnya seperti itu. Saya seperti ditembak gitu. Diam. Maksud saya, oke lah kita boleh tidak suka atau kita ragu, tetapi jangan mengeluarkan kata-kata yang bikin orang ngedrop down gitu. Jadi pada saat saya sampai rumah, saya ngobrol sama istri saya. Terus istri saya katakan, berdoalah katanya. Doa saya singkat. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau berkehendak, daun-daun yang dimaksud orang inilah yang sanggup beli lahan itu. Saya ngomong seperti itu sama Tuhan. Itu kami mulai cari dana. Dan akhirnya setengah tahun berikutnya kami sanggup untuk membeli lahan itu. Saya katakan daun-daun yang dimaksud inilah yang sanggup beli lahan itu. Jadi kita biarkan Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Jangan dengan cara kita. Mari kita belajar untuk berserah. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak setengah-setengah. Karena salah satu bagian dari iman adalah berserah kepada tangan Tuhan. Sehingga kita mengizinkan dia untuk bekerja dengan cara dia sendiri. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ya. Elia menurut kepada Tuhan. Bagaimana Elia bisa mendengar suara Tuhan? Karena dia setia dan selalu berdoa. Itu dia mendengar suara Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita dengar? Suara Tuhan atau lawannya? Suara hati kita? Ya kita bisa jawab masing-masing di dalam hati kita. Suara siapa yang kita lebih dominan menguasai kita? Ini salah satu pengalaman juga ya. Mungkin saya lihat banyak di sini anak-anak Unai ya. Jadi pada waktu saya di Unai, saya bekerja dulu selama 2 tahun kurang lebih. Baru kuliah. Dan pada saat kuliah, ada di kurang lebih semester-semester akhir, akan dilakukan ujian. Nah kalau di Unai, ujian harus ada clearance slip. Hari Jumatnya, karena hari Minggu ujian, hari Jumatnya saya cek modul saya. Oh, utangnya kurang lebih 6 jutaan, 6.300.000 seperti itu, sekitar itu. Lalu jam 3, ingat betul saya ya, jam 3 saya katakan, Tuhan, kalau bisa saya ikut ujian. Karena saya rasa nggak mungkin saya bisa bayar 6 juta dalam waktu 2 hari ini. Saya bilang kalau bisa saya ikut ujian. Saya bilang, saya mau berpuasa, saya bilang. Saya pengen berpuasa. Tapi saya puasa ini ada maksudnya Tuhan gitu.
Ya saya seperti ngobrol sama teman gitu. Saya berpuasa tapi ada maksudnya. Saya beli roti jam 4 itu, saya beli roti 2 bundar itu. Jadi saya makan. Pas puasalah saya. Pada saat penutupan Sabat saya ngobrol lagi. Tuhan, kalau bisa besok saya ikut ujian. Udah selesai. Terus hari Minggu paginya mau ujian harus bawa clearance slip. Saya ke kantor keuangan. Saya bilang, "Sir, boleh nggak saya minta clearance slip? Nanti utangnya saya bayar." Gitu. Dia ketik, "Andi," gitu. "Ini clearance slipnya." Terus saya bilang, "Utang saya berapa, Sir?" Dia bilang, "Utangnya 0 rupiah." "Siapa yang bayarin? Nanti kamu cari tahu sendiri." Itu dalam waktu Jumat saya cek, Minggu lunas. Nanti kamu cek sendiri katanya. Di situ ada sukacita, sedih, terharu, semua campur di situ. Karena saya hanya berdoa, kalau bisa saya ikut ujian. Saya nggak mikirin berapa banyak duit itu yang saya harus kumpulkan, enggak. Saya hanya, kalau bisa saya ikut ujian. Dan Tuhan menjawab lebih dari itu. Ya, Tuhan menjawab lebih dari itu. Dan saya cari tahu siapa orang yang membantu saya. Cari tahu. Oh, ternyata ada orang yang baik. Yang hanya ketemu pada saat saya fotokopi. Dia datang fotokopi, saya ketemu ngobrol. Habis itu udah, nggak ketemu. Mungkin kalau kita tahu Sir Hancock, itu orangnya. Saya nggak kenal dekat banget sama beliau. Tetapi yang saya tahu adalah pada saat dia datang fotokopi, saya layani. Dan mungkin Tuhan menggunakan itu supaya dia melihat, oh ternyata anak Andi ini seperti ini. Ya Tuhan menggunakan caranya sendiri untuk apa? Untuk menolong kita, anak-anak yang setia kepada Tuhan. Yang terakhir, Tuhan menopang orang-orang yang taat kepadanya. Elia adalah salah satu nabi yang teruji dan saat ini sedang diuji. Dia sudah taat kepada Allah pada waktu dia menghadapi Ahab. Bisa saja Ahab membunuh dia, atau bisa saja Ahab menangkap dia, tangkap dia, masukkan ke penjara, atau bunuh, atau apapun itu. Ya karena Ahab berkuasa. Tetapi dia taat, dia menurut. Dan saat ini dia diperintahkan Tuhan pergi, bersembunyi. Dan dia juga taat. Dia selalu mendengar suara Tuhan. Karena kesetiaannya, karena dia selalu berdoa. Pada saat dia belajar firman Tuhan, ada perubahan yang dia bawa di situ. Ingatlah, ketaatan adalah bagian penting dari iman. Tanpa ketaatan, tidak ada iman yang sejati. Dan ketika kita taat pada suara Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Pertanyaan yang tadi, kenapa harus burung gagak? Kenapa bukan manusia? Kenapa bukan obaja? Kenapa bukan janda Sarfat? Jawabannya hanya satu. Tuhan mau memperlihatkan kepada Elia dan kepada saya, kepada kita semua. Katakan, lihat Elia, Ahab memang menguasai Israel. Ahab memang menguasai tanah Israel. Tetapi Tuhan menguasai alam semesta. Bahkan dikatakan di sini, Israel dan Ahab ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita boleh bergumul dengan semua pergumulan kita, permasalahan kita. Tetapi kita ingat salah satu, Tuhan mengendalikan segala sesuatu kalau kita menurut kepada Tuhan. Aplikasi bagi kita. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang memegang kendali. Ya. Oleh sebab itu dikatakan jangan khawatir. Sebagai manusia pasti kita khawatir. Tetapi Tuhan katakan jangan khawatir. Tetap percaya. Ya. Baik lagi.
dan taati perintah Tuhan. Dan kita nantikan mujizat Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Kristus melalui doa, belajar kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan, kita, orang yang lapar akan dikenyangkan. Orang yang haus akan diberi air kehidupan. Dan bahkan di dalam kehidupan kita, pergumulan kita, badai permasalahan kita, Tuhan akan memberi kelepasan. Mari kita percaya bahwa apapun kondisi dan pergumulan kita, Tuhan kita Yesus Kristus tetap memegang kendali. Kesimpulannya, Roma 11 ayat 36. Katakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang berikut Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Penurutan Elia membuahkan hasil. Sebagai ayat inti kita tadi, Yesaya 41 ayat 10. Katakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kiranya dengan firman Tuhan yang singkat ini dapat menolong kita untuk tetap setia, tetap hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Baik, untuk mengaminkan firman Tuhan, kita sama-sama bernyanyi dari lagu Sion nomor 258, Janganlah Tawar Hatimu. Jemaat diundang berdiri sambil mengumpulkan persembahan. Jangan
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, benar ya Tuhan, bahwa kami hanya berharap kepadamu. Sanggupkan kami ya Tuhan, untuk dapat melakukan setiap firman yang telah kami dengar. Ya Tuhan kami yang di sorga, pada siang Sabat hari ini ya Tuhan, kami boleh memiliki satu kesempatan untuk belajar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau materaikan firman itu di dalam hati kami masing-masing. Agar dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat. Tuhan kami yang di sorga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat di HECM ini ya Tuhan. Dari gembala, tua-tua jemaat, bahkan seluruh anggota jemaat. Tuhan memberkati ya Tuhan. Biarlah kesehatan, sukacita, damai sejahtera selalu menjadi bahagian mereka. Bahkan apabila ada tamu-tamu yang hadir pada Sabat hari ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah mereka juga tetap dipelihara dimanapun mereka berada. Ya Tuhan kami yang berada di dalam kerajaan sorga, kami telah menyelesaikan perbaktian kami ya Tuhan. Biarlah sepanjang Sabat hari ini, kami boleh dimampukan untuk tetap melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Telah dikumpulkan persembahan juga ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap persembahan yang sudah dikumpulkan, agar dapat menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang mengelolanya, agar mereka dapat mengelolanya sesuai dengan rencana. Ya Tuhan kami yang di sorga, berkati kami semua. Kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah penyertaan Tuhan menjadi bagian kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Lord. We have this faith that Christ alone imparts, faith in the promise of His word. We believe the time is here when the nations far and near shall awake and shout and sing, Hallelujah, Christ is King. We have this hope that burns within our hearts, hope in the coming of the Baik, sampai di sini acara kebaktian kita pada Sabat yang indah ini, dan kami harapkan untuk seluruh yang hadir pada Sabat yang indah ini kita boleh sama-sama setelah ibadah untuk ke ruang belakang untuk menikmati berkat Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membentuk lingkaran, kita akan bersalaman dengan partisipan.